Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan bank. Topik-topik yang akan dibahas pada materi ini, yang pertama ada pengertian laporan keuangan bank, yang kedua ada tujuan laporan keuangan bank, dan yang ketiga ada sistematika laporan keuangan bank. Next. Yang pertama ada pengertian laporan keuangan bank. Laporan keuangan merupakan media untuk menyampaikan informasi keuangan bank yang dibutuhkan oleh pengambilan keputusan. Laporan keuangan dibuat setiap periode tertentu, laporan bulanan, triwulan, dan tahunan. Selanjutnya, dua, ada tujuan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pemangku kepentingan atau stakeholders dalam membuat keputusan finansial. Jenis laporan keuangan bank. Yang pertama ada laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan keuangan bank yang menggambarkan posisi harta, kewajiban, atau hutang bank dan modal bank pada periode tertentu. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha yang diterima bank dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, laporan komitmen dan kontingensi. Disebut juga rekening administratif, disajikan secara terpisah antara komitmen dan kontingensi. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas, laporan yang menggambarkan tentang arus kas masuk dan kas keluar, meliputi arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang ketiga ada sistematika laporan keuangan bank. Di laporan neraca, di bagian aktifannya, yang pertama ada kas, uang kertas atau logam yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua ada penempatan pada Bank Indonesia, saldo rekening giro bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang ketiga ada penempatan pada bank lain, penanaman dana pada bank lain dalam bentuk interbank call, money, tabungan, deposito. Yang keempat ada surat berharga, surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar uang dan modal. Next. Laporan posisi keuangan neraca bulanan PT Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2019. Pada posisi aset, pos-posnya yang pertama ada kas, yang kedua penempatan pada Bank Indonesia, yang ketiga penempatan pada bank lain, yang keempat tagihan spot dan derivatif, yang kelima ada surat berharga, yang keenam surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali atau repo, yang ketujuh tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, yang kedelapan ada tagihan akseptasi, yang kesembilan ada kredit, yang 10 pembiayaan syariah, 11 penyertaan, 12 cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan, 13 aset tidak berwujud, 14 aset tetap dan inventaris, 15 aset non-produktif. Selanjutnya, pada liabilitas, yang pertama ada giro, simpanan pihak lain pada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan cek, ATM, surat perintah pembayaran, atau dengan cara pemindah bukuan. Yang kedua ada tabungan. Simpanan pihak lain pada bank yang dapat diambil dengan syarat-syarat tertentu, tidak dapat diambil dengan cek atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Yang ketiga ada simpanan berjangka. Simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu. Selanjutnya,
Selanjutnya ada pinjaman dari Bank Indonesia, pinjaman dari bank lain, kewajiban yang harus segera dibayar, setoran jaminan, dana investasi revenue sharing, surat berharga yang diterbitkan. Pos-pos pada liabilitas. Yang pertama giro, yang kedua tabungan, yang ketiga simpanan berjangka, yang keempat dana investasi revenue sharing, yang kelima pinjaman dari Bank Indonesia, yang keenam pinjaman dari bank lain, yang ketujuh liabilitas spot dan derivatif, yang kedelapan utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, yang kesembilan utang akseptasi, yang sepuluh surat berharga yang diterbitkan, 11 pinjaman yang diterima, 12 setoran jaminan, 13 liabilitas antar kantor, 14 liabilitas pajak tangguhan, 15 liabilitas lainnya, 16 dana investasi profit sharing. Yang 17 ada modal disetor, yang 18 tambahan modal disetor, yang 19 pendapatan atau kerugian komprehensif lainnya. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil usaha yang diperoleh selama satu periode tertentu. Yang pertama ada pendapatan operasional bank. Pendapatan yang terima dari kegiatan pokok perbankan yang terdiri dari yang pertama, pendapatan bunga, yang kedua, pendapatan provisi dan komisi, yang ketiga ada pendapatan operasional selain bunga. Pos-pos pada pendapatan dan beban operasional. Yang A, pendapatan dan beban bunga. Yang pertama ada pendapatan bunga, yang kedua ada beban bunga. Sedangkan pendapatan dan beban operasional selain bunga, yang pertama ada pendapatan operasional selain bunga, yang kedua ada beban operasional selain bunga. Selanjutnya, ada pendapatan non-operasional, yang C ada biaya operasional, yang D ada biaya non-operasional. Di pendapatan beban non-operasional, yang pertama ada keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap dan inventaris. Yang kedua, keuntungan kerugian penjabaran transaksi valuta asing. Yang ketiga, pendapatan beban non-operasional lainnya. Yang keempat, ada pajak penghasilan. Sedangkan penghasilan komprehensif lainnya, yang pertama pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Yang kedua pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Selanjutnya, laporan komitmen dan kontingensi. Komitmen adalah suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratannya terpenuhi. Komitmen terdiri dari A. Tagihan komitmen, B. Kewajiban komitmen. Sedangkan kontingensi, keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan memperoleh laba atau rugi oleh suatu bank. Kontingensi terdiri dari yang pertama tagihan kontingensi, yang kedua adalah kewajiban kontingensi. Next. Yang pertama ada tagihan komitmen, termasuk fasilitas pinjaman yang belum ditarik, yang kedua posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban komitmen, yang pertama ada fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik, yang kedua fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik, yang ketiga ada irrevocable yang masih berjalan, yang keempat posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan, dan lain-lain. Yang sedangkan tagihan kontingensi yang pertama ada garansi yang diterima, yang kedua ada pendapatan bunga dalam penyelesaian. Yang ketiga ada tagihan kontingensi, yang pertama garansi yang diterima, yang kedua pendapatan bunga dalam penyelesaiannya, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban kontingensi yang pertama ada garansi yang diberikan.
Laporan arus kas. Laporan yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Laporan arus kas dikelompokkan dalam, yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua arus kas dari kegiatan investasi, yang ketiga arus kas dari kegiatan pendanaan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.